warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmira. Saya sebagai pemateri pertama dengan tugas kelompok negara Kamboja. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kamboja. Tidak diketahui secara pasti beberapa lama orang telah tinggal di tempat yang sekarang disebut Kamboja. Dari mana mereka berasal atau bahasa apa yang mereka gunakan sebelum tulisan diperkenalkan. Berdasarkan alfabet bergaya Sanskerta, sekitar abad ketiga Masehi, peninggalan karbon 14 menunjukkan bahwa orang yang membuat dan menggunakan tembikar Kamboja sejak 400 sebelum Masehi. Temuan-temuan itu selanjutnya menunjukkan bahwa orang-orang awal itu seperti orang Kamboja saat ini, bertubuh sedang, membangun rumah mereka di atas tumpukan kayu, mengonsumsi ikan dalam jumlah besar, dan memelihara babi dan kerbau. Apakah penduduk awal Kamboja berasal dari utara, barat, atau selatan masih diperdebatkan. Seperti juga teori tentang gelombang berbagai bangsa yang bergerak melalui wilayah tersebut. Pada zaman prasejarah, temuan arkeologis sejak 1950 menunjukkan bahwa daratan prasejarah Asia Tenggara termasuk Kamboja memiliki budaya yang relatif canggih. Penemuan tersebut termasuk pekerjaan tanah yang melingkar, buatan yang diperkirakan berasal dari milenium pertama sebelum Masehi. Sejarah awal Kamboja mengikuti perkembangan prasejarah dan protosejarah Kamboja sebagai negara di daratan Asia Tenggara. Jejak awal keberadaan manusia di Kamboja telah ditemukan di Langspin, sebuah gua di provinsi Battambang. Sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan dengan Yulisa sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Rahmatin sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke pembahasan, yaitu catatan sejarah tentang struktur politik di wilayah sekarang menjadi Kamboja modern. Pertama kali muncul dalam catatan sejarah Tiongkok yang mengacu pada Funan, sebuah pemerintah yang mencakup bagian paling selatan semenanjung Indochina selama abad ke-1 hingga abad ke-6. Funan tercatat sebagai budaya Hindu regional tertua yang menunjukkan interaksi sosial ekonomi yang berkepanjangan dengan mitra dagang maritim dari Indosfer Barat. Pada abad ke-6, sebuah peradaban berjudul Chenla atau Zenla dalam sejarah Cina dengan tegas menggantikan Funan karena menguasai wilayah Indochina yang lebih besar dan bergelombang dan mempertahankan lebih dari sekedar kekuasaan pusat tunggal. Funan yang paling awal dari negara bagian India umumnya dianggap sebagai kerajaan pertama di daerah tersebut. Ditemukan pada abad ke-1 Masehi, Funan terletak di hilir daerah delta Sungai Mekong di tempat yang sekarang adalah Kamboja Tenggara dan ujung selatan Vietnam. Ibu kotanya Vietpura, kemungkinan terletak di dekat kota Ba Phnom sekarang di provinsi Phrai Phen. Referensi sejarah paling awal untuk Funan adalah deskripsi Cina tentang misi yang mengunjungi negara itu pada abad ketiga. Lalu lintas dan komunikasi sebagian besar terbawa air di sungai dan anak sungai delta. Daerah tersebut merupakan kawasan alami untuk pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan budidaya padi. Ada banyak bukti bahwa ekonomi Funansi bergantung pada surplus beras yang dihasilkan oleh sistem irigasi pedalaman yang ekstensif. Pada abad ke-5, negara melakukan kontrol atas wilayah Sungai Mekong yang lebih rendah dan tanah di sekitar Tonle Sap. Dimulai pada awal abad ke-6, perang saudara dan perselisihan dinasti merusak stabilitas Funan. Seorang mantan pengikut utara beralih ke kerajaan independen Chenla, mulai meningkatkan kekuatannya dan status quo dicapai hanya melalui pernikahan dinasti. Akhirnya, Funan diserap oleh Khmer Chenla dan menjadi pengikutnya sendiri. Funan menghilang dari abad ke-7.
Orang-orang Chenla kemungkinan adalah orang Khamir. Prasasti membuktikan bahwa aksara Khamir yang diadopsi dari aksara Pallava India Selatan telah sepenuhnya berkembang dan digunakan bersama dengan bahasa Sanskerta Chenla pertama, lalu disebutkan dalam sejarah dinasti Sui Cina sebagai pengikut Funan. Pendiri kerajaan yang berhasil melepaskan diri dari kendali Funan adalah Rutavarman. Raja berikutnya adalah Bavarman, menyerbu Funan dan mencaplokkannya ke wilayah Chenla. Begitu mereka menguasai Funan, mereka memulai perjalanan penaklukan yang berlanjut selama 3 abad. Namun, pada abad ke-18, perselisihan antara faksi di istana Chenla mengakibatkan terpecahnya kerajaan menjadi bagian utara dan selatan yang saling berselisih dan yang saling bersaing. Periode klasik atau kerajaan Khamir berlangsung dari awal abad ke-9 hingga awal abad ke-15. Kemajuan teknis dan artistik, pencapaian budaya terbesar, integritas politik, dan stabilitas administratif menandai zaman keemasan peradaban Khamir. Pada tahun 1353, tentara Thailand merebut Angkor. Itu disebut kembali oleh Khamir, tetapi perang berlanjut dan ibu kota dijarah beberapa kali. Selama periode yang sama, wilayah Khamir di utara perbatasan Laos saat ini hilang dari kerajaan Lansang di Laos. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.